Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sekian lama gua nggak up video terbaru, ya kurang lebih 1 bulan ya, lebih dari 1 bulan gua nggak up video terbaru. Dan kali ini gua akan refreshment mengenai storyline daripada yang namanya Alchemist. Banyak dari kalian, "Bang, up video lagi dong Bang, up video lagi." Dan yang kalian ingin bahas, ingin gua, apa namanya, dari kalian yang menginginkan gua untuk membahas itu kembali lagi mengenai storyline. Banyak dari kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan storyline, bagaimana cara menentukan POI, bagaimana cara menentukan refine POI, dan bagaimana cara menentukan, mmm, keberhasilan atau tingkat probability dari POI yang bakal diambil ke depannya. Oke, di sini gue hanya akan memberikan sebuah contoh, ya, breakdown trade dari market yang sudah terjadi. Sini kita ada di pair apa ya, US oil. Dan untuk di pair oil tersebut mungkin banyak yang memang menjadi pair favorit selain di emas. Namun ada juga dari kalian yang bilang bahwa, "Bang, oil licin Bang, susah untuk di-trading-kan." Oke, nggak masalah. Itu balik lagi kepada pribadi kalian masing-masing, kalian nyamannya trading di pair apa itu terserah. Dan di sini seperti yang kita tahu untuk step pertama ya, kalian memang, ketika kalian ingin menggunakan storyline, boleh kalian hanya sekedar membuat garis ataupun memarking area itu tanpa mengubahnya ke line chart. Namun karena ini berhubungan dengan alkemis dan mungkin banyak yang kalian masih bingung, ya itu gua akan bantu untuk melihat kembali jauh lebih teliti dan detail yaitu menggunakan line chart. Nah, di sini gua menggunakan line chart yang kedua ini nih, yang ada line with marker. Bedanya apa sama line? Nah, kalau untuk line itu tidak terdapat garis close candle. Namun kalau line with marker itu pasti terdapat garis close candle. Dengan apa? Dengan adanya titik-titik di setiap patahan-patahan candle ya, yang berupa line chart. Nah, itulah yang harus kita tandain. Dan poin utamanya, jika kita ingin menandai area yang harus di marking gitu, itu kita harus mengambil close daripada candle tersebut, bukan open ya, tapi close daripada candle. Oke, lanjut. Area tersebut sebenarnya ada area apa? Oke, di sini ada area QM daily. Kita bisa tandain ada QM daily. Ya, daily reject daily. Setelah itu apa? Kita buka di H4. Nah, ini reject nih ya kan. Oke, QM daily udah diambil, terus ada apa? Ya mungkin kalian nggak asing ini mungkin CRT ya kan. Oke, kita anggap ini atau kita beri tanda sebagai konfirmasi tercancel. Lalu apa? Ya, di bawah ini kita melihat ada yang namanya breakout. Nih, kita melihat adanya breakout di H4. Atau ya, kalau gimana kalau menandai area tersebut sebagai change of character atau shift boleh. Terus secara simpel kita bikin ini S ya. S atau bisa kita artikan sebagai shift. Lalu selanjutnya apa? Lihat pergerakan harga ini harus kita tandain juga. Pergerakan yang mana? Yang di sini. Ini secara keseluruhan berupa build up liquidity. High resistance liquidity run. Fungsinya apa? Nah, di sini terdapat penumpukan liquidity. Yang dalam artian banyak penumpukan order atau banyak uang. Seperti yang dibahas sebelumnya, liquidity itu penumpukan uang. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi harga ataupun menjadi magnet lah ya dari sebuah harga. Ya, dengan pergerakannya harga mengambil semua liquidity yang ada di sini. Termasuk ini satu, terus mana lagi?
Ini 2 dan satu lagi yang terakhir ini 3. Semua disapu, semua dilikuidasi. Lalu step selanjutnya apa? Setelah kita menentukan di mana market shift structure-nya atau di mana BO-nya. Dan di sini apa? Di sini ada BO buy. Karena di sini BO sell dan di sini BO buy. Seperti yang gue bilang, ada BO buy, ada BO sell. Itu melengkapi syarat entry kita. Contohnya kayak gini nih. BO buy. Nah, di sini liquidity bisa jadi inducement kita gitu kan. Seperti ini. Nah, BO buy di sini, BO sell di sini ya. Kalian pasti udah paham lah ya. Karena ini udah bukan sekali 2 kali gue jelasin. Oke. Selanjutnya apa? Nah, poin paling penting di sini inducement yang paling akhir ataupun liquidity yang paling akhir. Ini bisa dikategorikan sebagai all high. All high di sini berlaku sebagai apa? Kita kasih tanda kurung itu inducement. Ingat salah satu syarat POI yang valid itu apa? Pasti pada ingat kan? Salah satu syarat POI yang valid itu terdapat inducement atau liquidity di sekitarnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai POI, ini menjadi QM, ini ada resistance, dan ini ada OC, ini ada OC. Nah, yang paling dekat dengan liquidity yang mana? Ya, OC yang di sebelah kiri nih, CH4. OC ini menjadi OC pertama yang valid. Kenapa nggak ambil QM, Bang? Karena ini masih menyisakan satu liquidity ya kan. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa aja mengambil QM, tapi alangkah lebih baiknya atau better kita ambil setelah liquidity ini disapu atau di swap atau dilikuidasi. Oke. Lalu Bang untuk area refine-nya gimana? Ini area yang perlu kita tanda ya. Kita bisa refine ke H1. Ada area apa di H1? Nah, lihat terdapat 2 area yang sejajar. Apa itu? Support become resistance, ya kan? Warnanya berubah merah. Lalu apa lagi? Ada OCL. Nah, ada 2 area sejajar. Sehingga semakin memantapkan pandangan kita mengenai POI yang akan kita ambil di kemudian hari apabila harga ini belum berjalan ya kan. Terus Bang, apakah entry tersebut hanya berlaku di H1 atau time frame di bawahnya? Bisa kalau kalian memang mau untuk refine di time frame di bawahnya. Tuh lihat. Ini apa? Drop base drop di M30 ya. Terus M15 terdapat apa? Nah, kurang lebih sama. Drop base drop. Jadi kenapa saya ambil di H1 yaitu karena areanya itu emang lebih jelas. Cukup dengan 2 penempatan titik yang sama sehingga bisa dikategorikan sebagai key levelnya. Key levelnya di sini. Ya udah ambil aja di situ. Nggak ada permasalahan atau nggak ada perdebatan jika kalian ingin menggunakan time frame yang lebih rendah. Lalu seandainya nih harga di sini, Bang, harga udah running nih Bang, langsung tekan kali ya atau langsung kalau kata orang itu langsung apa ya? Apa sih kalau instant order gitu kan? Ya, kalian nggak harus instant order kalaupun ketinggalan atau kalaupun kalian wah ini udah nggak waktunya entry gitu kan. Harga udah running, ya kalian bisa menunggu. Karena apa? Semakin besar time frame gitu ya. Ketika kalian ketinggalan
entry posisi di time frame yang menurut kalian tuh udah gede. Contohnya H1 ya kan. H1 ini gede loh. Ingat kalian masih punya time frame di bawahnya. Seenggak-enggaknya itu sampai M5. M15 itu udah maksimal. Bisa enggak juga maksimal sih, M5 maksimal. Maksimal revenge time frame untuk cari konfirmasi di low time frame LTM-nya. Nah, ini kan kalian lihat secara garis besar tuh. Di sini ada apa? Sini ada breakout. Terus ada apa lagi? Di atas ini juga terdapat breakout buy. Lalu apa? Inducement. Nah, konfirmasi LTM di M15 ini kurang lebih sama dengan apa? Dengan konfirmasi di H4. Sehingga kita hanya sekedar mengulang kejadian yang sama atau mengulang pola yang sama, namun terdapat dalam time frame yang berbeda. Tuh. Jika kita menggambarkan secara garis besarnya seperti ini. Area mana yang akan kita ambil? Ya, inilah area yang kita ambil. Tuh. Oke, kita tandain satu persatu ini sebagai shift. Nah, dan ini sebagai apa? Ini sebagai inducement ya. Oke. Ini apa? Ini QM. Jika kalian ketinggalan pada first entry agresif di H1 di atas ini, kalian bisa menggunakan konfirmasi di sini. Karena apa? Kalian masih ada kesempatan. Lihat time-nya. Lihat time di bawah ini. 3 EM, 2 EM. Nah, 2 EM ini berlaku di Frankfurt Open. 3 EM berlaku di London Kill Zone. Namun di sini, ketika kita menggunakan M15 time frame ini ada di jam 8.45. 9 EM. Apa maksudnya apa? Ya ini berada pada time frame New York. Jam 8 itu New York Open. 8 ke 9 itu jam 9 itu apa? Itu masih memasuki fase time ya. Time itu dimana bisa disebut juga sebagai Judas. Judas sebelum New York Kill Zone. Nah, tahu kan Judas? Ya, Judas itu bisa juga diartikan sebagian besar orang itu sebagai titik ataupun fase manipulasinya. Terbukti dengan adanya harga itu naik ke atas, mungkin orang mengira bahwa harga itu sebenarnya memiliki pandangan ataupun proyeksi bullish. Namun sebenarnya bullish tersebut hanyalah manipulasi ataupun fake direction ya dari sebuah harga. Jika kalian entry di posisi tersebut di revenge low time frame ataupun di konfirmasi low time frame, ya kalian bisa dapat entry di area yang maksimal. Dengan apa? Dengan menggunakan berbagai macam rules yang sudah ditetapkan. Seperti contohnya, dia ini bisa kita anggap sebagai apa? HTF POI. Ah, ya kan? Kalau kalian menggunakan struktur SMC kan seperti itu. Oh, ini HTF POI ya. Kalau apa? Oh, ini terdapat shift structure, terdapat inducement, dan terdapat POI. Dah entry. Exit di mana, Bang? Ya, kalau gue saran sih ya, exit di sini itu sudah sangat-sangat lumayan. Exit di sini sudah sangat-sangat lumayan demi apa? Untuk menghindari yang namanya ketamakan dan menghindari kemungkinan besar harga itu akan kembali naik ke atas. Terus bakal ada pertanyaan, kalau memang seandainya harga itu menggunakan storyline, kenapa nggak menargetkan storyline di bawahnya? Contohnya apa? Jika kita storyline bearish, kenapa kita nggak menargetkan POI buy candle di bullish ataupun buy POI ya, POI buy atau kan BUY ya, POI buy yang ada di bawah gitu kan. Seperti contoh kalau di ICT itu sama kayak FVG ya, kalau FVG sell itu CB, kalau FVG buy itu BC. Agak sulit juga
menjelaskan itu istilah-istilahnya. Ya bisa aja kan, bisa aja. Karena apa, ya juga di sini berlaku relatif equal. Nah, ini bisa jadiin kalian target terakhir lah. Kalian bisa parsial, kalian bisa cukup menggunakan atau mengambil take profit di sini, atau mungkin kalian mau, "Ah, Bang, bawahnya aja Bang biar banyak," gitu kan, biar dapat reward yang banyak. Ya silahkan. Yang penting kalian tahu kapan kalian harus entry, kapan kalian harus exit. Itu aja sih sebenarnya. Untuk entry itu pasti kalian udah pada tahu ya, udah pada paham. Namun yang masih diperdebatkan atau masih bingung dari kebanyakan orang itu pasti poin exit. Ya, gue harap kalian paham dan mengerti dengan poin-poin yang udah gue jelasin barusan. Dan semoga kalian bisa manfaatkan dengan baik, kalian gunakan dengan baik, sehingga kalian bisa lanjut dalam industri trading ini. Ya, gue JFX, sekian penjelasan singkat dari gue. Apabila kalian suka dengan video gue, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi selanjutnya ketika gue up video. Gua izin pamit undur diri, Wak JFX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.